sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Desa Anggalan atau yang mewakili Ibu Rita SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. La badiya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Arfah Kampung Kadubinglu, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cikulur beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Taman Jaya, yang saya hormati alim ulama, kasepuhan, tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam acara wisuda angkatan ke-13 Pondok Pesantren Nurul Arfah dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Bapak Ustadz Ayeng yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku istri dari Bapak Kepala Desa Anggalan, yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir dikarenakan beliau sedang menempuh fase pemulihan setelah pasca operasi. Jadi saya mohon doa kepada ibu-ibu, kepada kasepuhan semuanya, agar suami saya Bapak Panji Rahayu segera diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Beliau berpesan, beliau sangat mengapresiasi Pak Ustadz atas segala bentuk kegiatan dalam bidang pendidikan, karena mungkin kami ya, saya dan beliau Bapak Panji backgroundnya memang dari pendidikan juga Pak Bu ya. Jadi sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, wali siswa khususnya berterima kasih atas telah menyekolahkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Arfah, karena insya Allah di pondok pesantren ini anak-anak bapak sekalian, wali siswa sekalian akan mendapatkan ilmu pendidikan dan juga ilmu agama. Insya Allah untuk bekalnya, untuk masa depannya dunia dan akhirat. Jadi Bu, Paknya tetap semangat menyekolahkan anak-anaknya, karena cek orang Anggalan teamanya bunya bahasa nakil daripada merek pakaian yang harta gitunya akan suatu saat bisa habis ya, bisa habis atau bisa hilang gitu. Tapi pendidikan dan ilmu ya yang kita berikan kepada anak-anak kita insya Allah akan tidak akan berat Bu, tidak akan berat dibawa untuk masa depan anak-anak kita. Itulah yang saya mungkin rasakan sekarang gitu ya Bu. Iya, jadi bukan harus dengan biaya besar, karena sekarang mungkin pendidikan itu tinggal orang hayang ya Bunya. Iya kan, SD, SMP, nah itu sudah ditanggung oleh pemerintah biayanya. Jadi kadang-kadang di desa kita ini belum mengerti, makanya kita semua harus memajukan pendidikan di desa kita, khususnya anak-anak ibu sekalian mendukung adanya kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Arfah ini. Jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar, tetap semangat untuk para wisudawan, semoga kalian sukses
Semoga kalian berhasil menjadi anak yang soleh dan soleha, kebanggaan orang tua, dan membawa nama baik sekolah. Dan untuk anak-anak murid yang masih melanjutkan sekolah ya, tetap semangat mencari ilmu untuk masa depan kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mewakili suami saya, Bapak Panji Rahayu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cikulur, Bapak Sukmajaya SPD NM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Arfah beserta Ibu, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, kepala sekolah baik aliyah maupun sanawiyah dan diniyah yang hadir, yang saya hormati Ketua NU Kecamatan Cikulur, Pak Kiai Sahroni, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pimpinan Pondok Cinta Ilahi, Pak Kiai Aceng Sanwani, yang juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Camat yang masih setia mengikuti saya sampai ke Nurul Arfah hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Anggalan yang barusan sudah menyampaikan sambutannya. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon doanya kepada hadirin semua bahwa Kepala Desa Anggalan sedang tahap pemulihan. Mudah-mudahan segera bisa melaksanakan aktivitasnya kembali. Kemudian yang saya hormati Kepala Desa Hanggalan Taman Jaya, Bapak Sutisna beserta Ibu ya, yang sekaligus wali santri. Barusan saja putrinya melaksanakan wisuda di angkatan ke-13 ini. Yang saya hormati ada Pak Sekdes Taman Jaya juga beserta teman-teman hadir. Kemudian ada perangkat desa juga, perangkat desa Anggalan juga hadir. Wabil khusus Bapak Ibu wali santri yang pada saat ini sangat berbahagia, anaknya sudah lulus atau diwisuda dari aliyah Nurul Arfah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang sangat indah dan mulia ini. Menurut saya kita bersilaturahim di acara wisuda angkatan ke-13 Pondok Pesantren Modern Nurul Arfah Desa Anggalan Kecamatan Cikulur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya hingga akhir kiamat. Hadirin yang pesantren, para guru dan kepala sekolah, kalian dibekali dengan ilmu yang tentunya adalah modal awal perjalanan kalian masih panjang. Dan saya berharap selaku camat Kecamatan Cikulur, kalian semua bisa melanjutkan ke
perguruan tinggi sesuai dengan harapan ibu bapak kalian. Perjalanan kalian masih panjang. Ilmu yang kemarin diperoleh tentunya akan menjadi bekal untuk meraih cita-cita kalian ke tangga berikutnya. Para orang tua dan wali, saya bangga kepada Bapak Ibu semua sudah mau menyekolahkan anaknya di boarding pesantren gitu ya, mondok gitu ya. Kenapa? Tidak semua wali murid, tidak semua orang tua bersedia menitipkan anaknya di pondok. Kenapa? Karena berat. Beratnya kenapa, Bu? Disimpan di pondok itu. Anaknya tadinya segala macam ini itu, mah, pak, minta ini, minta itu. Mereka harus mandiri, belajar mandiri di pondoknya, bisa mengurus diri sendiri. Berat, luar biasa beratnya. Tapi saya yakin ibu dan bapak punya harapan yang lebih besar lagi, punya cita-cita yang lebih besar lagi, gitu ya. Katanya kalau orang tua yang sayang kepada anaknya dunia akhirat, masukkanlah ke boarding, karena ini adalah perjuangan berat, gitu ya. Kenapa? Ya saya sendiri merasakan, Pak. Saya anak ya itunya kadang-kadang disuruh urutan ke orang gitu. Sekarang berpisah. Dalam hati saya, bisa nggak saya gitu? Atau anak ini bisa nggak berpisah dengan orang tuanya gitu ya? Ternyata sekarang orang tua atau saya sendiri yang cengeng, Pak, gitu ya. Anaknya mah baru seminggu, baru 2 minggu, atau mungkin sebulan saya tengok, marah dia, Pak. Bapak, mama ngapain kesini nengok-nengok, gitu ya. Padahal tadinya pinginnya mungkin ditengok setiap hari gitu, tapi ternyata alhamdulillah bisa mandiri. Ya Allah, ya Rabbi, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah saya dengan tega memisahkan anak saya, tapi ternyata anak saya juga bisa mandiri. Ada tantangan di pondok pesantren, bully dan lain sebagainya, itu bagian dari perjuangan. Bagian dari orang tua kita harus ikhlas, gitu ya. Di pondok itu kalau kita orang tuanya cengeng, Pak, itu anak sebetulnya kadang-kadang sendalnya nggak ada sebelah, kadang-kadang kaosnya nggak ada, sampai ke baju seragam di laundry belum datang sebetulnya gitu. Tapi mereka atasi sendiri. Kita tanya, kamu harus betah di sini. Ini adalah bagian dari perjuangan, gitu ya. Oleh karena itu, saya salut dan bangga kepada para orang tua wali yang sudah menjadi tega menitipkan anaknya di pondok pesantren. Tapi alhamdulillah, biasanya yang keluar dari boarding itu mereka mandiri, tidak manja. Oleh karena itu, pada adik-adik semua yang sudah lulus dari wisuda ini, silahkan lanjutkan perjuangan. Perjalanan masih panjang, gapai cita-cita kalian. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sutisna, jaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik Nurul Arfah, nama baik Kecamatan Cikulur. Apabila kalian mendapatkan prestasi, pasti semuanya akan terangkat, dari sekolah, ya, orang tua, desa, sampai ke kecamatan. Nah, hadirin yang kami hormati, kemudian sebetulnya pada hari ini Pak Kiai Sahroni sempat nge-WA ke saya, Pak, nanti jam 2 besok hari ini maksudnya ada pengajian NU gitu ya. Pak Kiai, mohon maaf, saya sedang peluk berat, mungkin tidak bisa hadir, tapi mungkin berkat doa Pak Kiai sama pimpinan pondok pesantren, saya tidak akan hadir tadinya di sini. Mudah-mudahan sehat, Pak, katanya. Tapi ketika bangun pagi, ya Allah, kok saya bisa sehat gitu? Berarti saya harus hadir.
Akhirnya melalui perjalanan ke Cikulur, perlu saya sampaikan pada hadirin semua, sekarang jalur yang ke Tajur ditutup total, kecuali sepeda motor Pak Ahmad Hidayat ya Pak Ustadz ya, masih bisa lewat, mobil sudah tidak bisa. Kemudian jalur yang ke Bojong Leles juga hanya cukup untuk mobil kecil, itu pun antrinya luar biasa. Tapi saya bertekad, saya ingin konsisten terhadap pimpinan pondok pesantren. Saya pernah 2 kali ke sini Pak Kiai ya. Pertama ketika ada kegiatan pramuka, dan pada hari ini pun saya harus hadir. Alhamdulillah berkat doanya dan bisa bersama-sama kita di sini. Saya melalui jalan Kalang Anyar, Gunung Anten, Lewijaksi. Itu pilihan yang memang walaupun jauh, kurang lebih 41 km dari rumah saya, tapi alhamdulillah lancar. Tidak bisa dibayangkan kalau lewat Bojong Leles, jembatan Selaraja yang sedang macet. Mungkin pada saat ini pun saya belum bisa hadir di tengah Bapak semua. Nah, hadirin yang kami hormati, saya mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan pondok pesantren beserta seluruh dewan guru, termasuk para kiai, para alim ulama. Kemarin ada kegiatan di Desa Sumur Bandung, kegiatan deteksi dini terhadap aliran-aliran sesat yang ada di daerah. Saya haturkan terima kasih sekali lagi kepada para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren dan dewan guru yang terus menjaga umat, menjaga akidah, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Karena pada kesempatan ini di kecamatan-kecamatan lain sudah ada aliran-aliran yang sudah menyimpang, yang sudah tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh para kiai dan para alim ulama. Oleh karena itu, deteksi dini ini saya yakin kalau di Cikulur sampai ke depan tidak akan pernah terjadi. Karena pengajian di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di masing-masing lingkungan terus. Maaf apabila ada kekurangan para kasikuan semua. Terima kasih sekali lagi kepada wali santri semua. Kemudian saya ucapkan selamat juga kepada adik-adik wisudawan wisudawati yang sudah menempuh pendidikannya dengan jerih payah di Nurul Arafah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustadz Hairudin SAG MPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan khutbatul wada saya, terlebih dahulu karena kepala desa kita, kepala desa Anggalan sedang di fase pemulihan pasca operasi seminggu yang lalu. Mudah-mudahan kita doakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempercepat dan mengangkat penyakit yang ada di dalam jasadnya, sehingga lahir batin badan Bapak Kepala Desa kita segera disembuhkan. Ala hadihi niyah wa kullu niyatis salihah wa kullu niyatin maqbulah wa inna taqarruban ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya Wadud ya Aziz ya Ghaffar barakati ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Camat Cikulur beserta Ibu, alhamdulillah
sekalipun dalam keadaan akhir pekan yang sedianya dikhususkan untuk acara keluarga, namun beliau, Bapak Camat dan Ibu, telah berada di tengah-tengah kita, dan itu sekaligus membuktikan bahwa beliau dalam mengayomi kita sebagai masyarakatnya itu sungguh-sungguh, dan kemudian dilanjutkan dengan acara yang diprogramkan oleh MWCNU Cikulur. Insya Allah itu juga akan diikuti oleh beliau. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Anggalan, atau yang mewakili adalah istri setia beliau, yang sekali lagi mudah-mudahan apa yang diutarakan dan apa yang menjadi harapan kita sebagai masyarakat tentunya bisa terwujud dan kemudian menjadi barokah untuk masyarakat, khususnya Desa Anggalan. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Taman Jaya, Bapak EN Sutisna. Kenapa saya harus hati-hati? Karena memang dalam proses pertama penulisan nama beliau mungkin saya sedang melamun, yang pada akhirnya tujuan saya EN Sutisna akhirnya menjadi EN Jarkasi. Untung masih terkoreksi oleh putranya yang tadi, kebetulan anak Ananda Leni sebagai Yudisium Mumtaz. Dan yang saya hormati Ketua MWC NU Kecamatan Cikulur, Bapak Kiai Syahroni, tapi saya kurang pas nyebut Kiai Syahroni, asa tuh pulen gitu. Saya lebih pulen Kiai Oni, eta kadak niku gitu. Alhamdulillah telah hadir dan berkenan berada di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Aceng Sanduani, ini pun bingung saya ini. Bingungnya Kiai Pondok Cinta atau lembaga lain atau instansi dinas lain, karena kabeh ujungnya ya. Akhirnya bingung. Akhirnya saya tidak menyebutkan kedudukan beliau, hanya menjelaskan beliau adalah aktivis kecamatan, baik di instansi pemerintah ataupun di swasta, dan di lingkungan masyarakat turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan, baik pendidikan non formal ataupun pendidikan formal. Terima kasih Pak Aceng. Dan saya ucapkan Ketua Komite, baik Komite Sanawiyah dan Komite Aliyah, terutama Komite Aliyah, karena Komite Aliyah ini adalah guru saya, termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari telinga saya, hal-hal yang selengehan tetapi dia menusuk gitu. Ada nilai edukasi yang masuk dan sesuai dengan alam kita. Terima kasih Bapak Kang Pos, terima kasih. Dan yang terakhir ini alhamdulillah Pak Ahidayat, sekalipun tadi sedang batuk, beliau memaksakan diri untuk mengumandangkan satu ayat, karena kata saya tadi kalau banyak ayat nanti ngayayai acara, karena kita masih ada satu acara lagi
yaitu taswiran diniyah. Maka dari itu beliau ini adalah satu angkatan dan satu profesi, baik itu di keagamaan ataupun di profesi keguruan yang lain, dan sampai saat ini menjadi saudara, menjadi sahabat, sekaligus beliau pun menjadi guru saya. Terima kasih Pak Hidayat telah hadir di tengah-tengah kita. Santriwan santriwati yang saya banggakan dan saya cintai, pertama sekali yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan, bil khusus orang tua atau wali santri Pondok Pesantren Modern Nurul Arfah, dalam hal ini adalah yang sedang diwisuda pada hari ini tanggal 19 Juni 2022. Dan kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang apa yang ada di Pondok Pesantren Nurul Arfah tidak diada-adakan, sesuai dengan apa adanya. Maka dari itu mudah-mudahan dari yang apa adanya ini bisa menjadi lebih manfaat dan barokah. Khairun nas anfa'ahum linnas. Mudah-mudahan. Bapak Camat beserta tamu undangan yang saya hormati, kita patut bersyukur. Maka dalam hal ini kita layangkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada di berbeda alam, maka nafas ini perlu kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita layangkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya di alam ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta syafaatul ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini bukan sambutan, saya hanya khutbatul wada untuk sedikit memberikan gambaran umum, baik itu sejarah sampai kita hari ini untuk melaksanakan kegiatan Haflatul Tahrij ke-13 di Pondok Pesantren Nurul Arfah. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Pondok Pesantren Nurul Arfah itu berdiri, lahir dan dibidani oleh Ibu Hajah Halimah beserta saya tepatnya di bulan Juli 2005. Akan tetapi saya lebih dulu tahun 2004 sudah mendahului saat keberadaan lokasi ini masih keadaan sebagai lokasi hutan, sehingga karena keberadaan yang begitu hutan, akhirnya lingkungan sekitar pun kalau sudah maghrib tidak berani untuk melewati. Bahkan belum ada jalan ini, pas saya kesini itu baru ada, pas dibangun. Sebelumnya belum ada jalan, baru ada jalan setapak. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa saya bisa berani? Ilmunya satu, alhamdulillah, karena pada saat itu saya tidak ada yang memberitahu bahwa keadaan lokasi ini seperti ini adanya. Kalau ada, mungkin saya juga was-was. Alhamdulillah saya tidak tahu apapun tentang keberadaan ini. Yang penting saya bismillah masuk lokasi ini, kemudian yang bisa saya bubar dibubarkan,
dan kemudian pada akhirnya sedikit-sedikit saya membuat gubuk yang terbuat dari kayu jeng-jeng. Apa jeng-jeng bahasa Indonesianya? Albasia yang bisa jadi tiang pakai tiang, yang bisa pakai kaso. Mending bulu doang mah, ini macam kulit nak. Yang penting untuk tahu jangan. Kenapa seperti itu? Karena dasarnya kita berawal dan berasal dari bukan dari orang yang punya, tetapi kita berasal dan berawal dari orang yang ingin, yang memiliki semangat, sedikit semangat yang didukung oleh lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah semangat itu menjadi bulat, yang padanya sedikit demi sedikit sampai sekarang. Tentunya dalam proses itu berbagai dinamika yang tiba, dan itu salah satu dari bagian kehidupan. Dan saya selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, setelah ini saya bisa berdamai dengan takdir. Fal yatawakkal ala Allah. Siapapun dan sehebat apapun manusia, kalau tidak memiliki rasa berdamai dengan takdir, pasti akan tumbang. Karena takdir merupakan sunnatullah. Siapa yang bertentangan dengan sunnatullah, fangtabirisa. Maka dengan demikian, kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena saya awal 2005 saat merintis pondok ini, itu dengan keadaan tidak memiliki beban apapun, hanya memiliki semangat yang bulat, didukung oleh istri setia saya, yang kemudian anak saya, yang selanjutnya keluarga besar, baik itu keluarga besar Rangkas ataupun keluarga besar Cipanas, terus mendukung dengan doa. Karena kita awalnya tidak memiliki, dan cek bahasa orang mah lain jol tinu ayam, kurang mah jolna tinu hayang. Terus orang kudu peyang, lamun orang bisa jeung peyang yakin naon anu kudu ku urang diharapkan kita bisa dicapai Bapak Ibu, khususnya untuk masyarakat lingkungan kita. Kalau dulu saya merintis dengan keadaan tidak memiliki beban, baik itu beban apapun yang berkaitan dengan diri saya, pribadi saya, dan bahkan pondok pesantren Nurul Arfah. Dalam dinamikanya, pondok pesantren Nurul Arfah mengalami dinamisasi yang begitu tinggi, fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Itu terus berjalan. Saat kita ada di jumlah sekian blok, bertahan lagi, blok lagi. Itu sebuah begini. Dalam hidup bukan seakan siapa yang paling sempurna, tetapi dalam hidup mereka adalah orang yang ingin selalu mencari kesempurnaan. Dan yang terakhir, bahwa dalam hidup jangan sekali-kali merasa sempurna, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalian 3, 5, 10, 15 sampai dengan 17 tahun masih dibimbing baik itu oleh orang tua ataupun guru, tapi setelah ini kalian akan sendiri untuk melangkah menentukan masa depan kalian. Maka dari itu, orang boleh mengetahui latar belakang kita,
tetapi yang menentukan keselanjutan kemajuan masa depan kita, hak yang paling utama adalah pribadi kita masing-masing. Maka dalam proses perjalanan sentilan kecil, uraian-uraian kata yang tidak berkenan, ya biarkan kita terus dalam cita-cita apa yang kita sedang laksanakan. Insya Allah kesempurnaan yang akan kalian dapatkan di akhir nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perkumpulan hari ini menjadi perkumpulan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan SK juara, kenaikan kelas dan liburan yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Tasbihan Ramadan. Disilahkan. Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Arfah nomor 0221-NA-SP-TNA-UP-PAT-204-B-6 Romawi-2022 tentang penetapan siswa berprestasi tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Pondok Pesantren Nurul Arfah Cidawu, Anggalan, Cikulur, Lebak, Banten. Menimbang 1. Bahwa program pendidikan dan pengajaran bagi siswa semester genap tahun pelajaran 2021-2022. 2. Kalender pendidikan Pondok Pesantren Nurul Arfah semester genap tahun pelajaran 2021-2022 mengingat 1. Akhlak dan kesungguhan siswa atau santri selama berada di pondok. 2. Hasil ujian semester genap tahun pelajaran 2021-2022. 3. Kemampuan membaca Al-Quran. 4. Dedikasi terhadap alma mater. 5. Partisipasi dan kepedulian wali santri terhadap pondok. Memperhatikan hasil rapat pimpinan pondok dan Dewan Asatid pada tanggal 19 Juni 2022 memutuskan menetapkan pertama, pada hari ini Ahad 19 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan 20 Zulqa'dah 1443 Hijriah, bahwa siswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai siswa atau santri berprestasi di kelasnya masing-masing. Adapun daftar nama santri berprestasi sebagaimana terlampir. Kedua, bagi siswa yang memperoleh nilai tertinggi pondok dan negeri sebagai juara umum akan diberikan beasiswa, yaitu tidak dikenakan iuran ihsan bulanan selama 1 bulan. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cikulur pada tanggal 19 Juni 2022. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Arfah Al-Ustadz Khairuddin SAG MPDI ditandatangani. Bagi nama-nama yang disebut diharap maju ke depan. Muhammad Banda Ramadan, kelas 7 dengan nilai rata-rata 82, juara 1, orang tua Anta, Konsulat Pandeglang. Devi Sapitri, kelas 7 dengan nilai rata-rata 79, juara 2, orang tua Dana, Konsulat Cikulur. Arini Anggraini, kelas 7 dengan nilai rata-rata 76, juara 3, orang tua Aang Safari,
Konsulat Pandeglang. Uus Sofianti kelas 8 dengan nilai rata-rata 82,27, juara 1. Orang tua Agus Sutisna, Konsulat Kubang Barokah. Keke Cindy Kurniawan kelas 8 dengan nilai rata-rata 82,12, juara 2. Orang tua Awan almarhum, Konsulat Serang. 6. Sukaisi kelas 8 nilai rata-rata dengan nilai rata-rata 79,31, juara 3. Orang tua Sudaya, Konsulat Cikulur. Siska kelas 9 dengan nilai rata-rata 83,6, juara 1. Orang tua Suhendi, Konsulat Cikulur. Kakak Sandi Setiawan kelas 9 dengan nilai rata-rata 83,12, juara 2. Orang tua Awan almarhum, Konsulat Serang. Nurjana kelas 9 dengan nilai rata-rata 78,90, juara 3. Orang tua Zakari, Konsulat Cikulur. Trinur Agustin kelas 10 dengan nilai rata-rata 88,7, juara 1. Orang tua Sukron, Konsulat Tegal Serang. Rio Rizky Hidayat kelas 10 dengan nilai rata-rata 75,95, juara 2. Orang tua Arif Hidayat, Konsulat Kalideres. Kepada Bapak Camat dimohon untuk memberikan penghargaan. rata-rata 88,7 diraih oleh Tri Nur Agustin, orang tua Sukron, Konsulat Tegal Serang.
SK-NA-2.2 tentang penetapan libur santri tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Pondok Pesantren Nurul Arfah Cidauh, Anggalan Cikulur, Lebak, Banten, menimbang: 1. Bahwa program pendidikan dan pengajaran bagi siswa semester genap tahun pelajaran 2021-2022. 2. Kalender pendidikan Pondok Pesantren Nurul Arfah semester genap tahun pelajaran 2021-2022 memperhatikan hasil rapat pimpinan pondok dan Dewan Asatidz pada tanggal 19 Juni 2022 memutuskan menetapkan: pertama, pada hari ini Ahad 19 Juni 2022 Masehi yang bertepatan dengan 20 Zulqa'dah 1443 Hijriah, bahwa libur santri Pondok Pesantren Nurul Arfah dari tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022. Kedua, per hari bagi santri yang lambat datang ke pondok akan dikenakan sanksi uang 100.000. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cikulur pada tanggal 19 Juni 2022. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Arfah Al Ustadz Hairudin SAG MPDI ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha baba ridho wa taisir wa taghliqu biha anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma tubbina fi taisiri kulli asir fa inna taisiral asir alaika yasir. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati li qulubina wa abdalina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina watmis ala wujuhi a'daina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana fi maqamin hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subula salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma la tada'lana fi maqamin hadza dzamban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala karban ila nafastah wala aiban ila satartah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridun illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara wisuda di Pondok Pesantren Modern Nurul Alfa telah selesai. Mari kita bersama-sama menutup acara dengan membacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami selaku Master of Ceremony menyerahkan susunan acara Ihtifal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Alfa kepada Ukhti Tri Nur Agustin. Izinkan kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Master of Ceremony izin melanjutkan susunan acara. Acara selanjutnya penampilan tari dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Alfa. Selamat menyaksikan. आती है वो ऐसी चलती जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सबको ऐसी जैसे सबको वो सहती है, पर गुस्से में जब आए और आंखें ना दिखलाए, लड़ते लड़ते हंसी से मुस्काए, मैं दिल को Jangan lupa yang mau nyawer ditutup sawerannya. जाने क्या कहता है, जाने क्या करता है, सोफे पे चढ़ता है, पर्दों से लगता है, जब करने लगे सफाई समझो कि शामत आई, फिर धक्के जब लेता है अंगड़ाई, my दिल यार only knows to have fun tonight, यार only knows to have fun tonight. Come on, to the radio on this Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on this Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. Now I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. क्यों लगता है ये अपना, ये सच है या है सपना, डर लगता है कहीं हो ना जाए जो, my दिल baby I don't need flowers to have fun tonight, my दिल baby I don't need flowers to have fun tonight, my दिल I don't need no love, as long as I can feel the heat, I don't need no love, as long as I keep dancing. Pada tanggal 18 Juni 2022 memutuskan menetapkan pertama, pada hari ini Minggu 19 Juni 2021 Masehi atau 20 Zulqa'dah 1443 Hijriah, bahwa siswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai siswa atau santri berprestasi di kelasnya masing-masing. Adapun daftar nama santri berprestasi sebagaimana terlampir. Kedua, bagi siswa yang memperoleh nilai tertinggi pondok dan negeri
Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Sawer. pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari. Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman unta sampai zaman Toyota. Baiklah berdirinya saya di sini akan berpidato dengan judul 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Baiklah, cukup sekian dari saya. Hidung mampet berisi lendir, cakep. Bersin-bersin tapi terkilir. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Wassalamualaikum.